Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Ajar kami untuk memahami bahkan mengaplikasikan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan sama-sama membaca. Setelah saya membaca judul berikutnya, jangan memfitnah orang. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu jangan memfitnah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menjadi korban fitnah dari orang lain. Ada juga sebaliknya, kadang-kadang kita juga sering memfitnah orang. Jadi pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana supaya kita belajar untuk jangan saling memfitnah dan jangan kita memfitnah orang dan jangan juga kita difitnah sama orang. Poin yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu fitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah menceritakan sesuatu yang jelek tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan orang itu. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa Yakobus harus memberikan peringatan di dalam firman ini? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12, Yakobus memperingatkan bahwa jangan memfitnah, karena fitnah itu adalah sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat serius dan tidak dapat kita pandang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan hanya sekedar dosa kecil. Karena dari fitnah itu akan menimbulkan permasalahan yang tadinya kita menganggap bahwa itu hanya biasa-biasa, tetapi dari fitnah itu maka akan menyebabkan persoalan yang besar. Dalam bahasa Yunani, memfitnah adalah kata lelete yang berarti berbicara menjatuhkan orang lain atau berbicara menentang orang lain. Jadi dalam bahasa Yunani juga mengatakan bahwa fitnah itu berbicara kita menceritakan orang lain di belakang orang maupun di depan orang itu sendiri. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 11 hingga ayat 12 ini, memfitnah mempunyai arti yang khusus atau berbeda. Di mana pada ayat 11a itu mengatakan bahwa memfitnah saudaranya atau menghakimi. Jadi memfitnah yang dimaksud dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 ini artinya menghakimi atau menilai orang lain. Jadi di sini yang dimaksud dengan memfitnah adalah mencela orang, baik di depan orang itu sendiri maupun di belakang orang. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang orang itu pikirkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga kita beranggapan bahwa pikiran kita itu yang benar. Dia tidak mau mengikuti kita, sehingga kita pun balik menceritakan dia. Padahal firman Tuhan sendiri, kitab suci sendiri pun tidak mempersalahkan itu, melarang tindakan orang itu. Poin yang kedua yaitu
kita harus tahu bahwa mengapa tidak boleh memfitnah. Yang pertama, tindakan itu adalah tindakan yang mencela hukum dan menghakiminya, dan itu menjadikan kita sebagai penurut hukum. Kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci atau tidak sesuai dengan kitab suci, tetapi kita pakai sebagai dasar, sebagai standar untuk mencela orang lain, menceritakan orang lain, maka secara tidak langsung kita telah menghakimi orang itu sendiri. Bahwa kita beranggapan, dan di situ juga kita beranggapan bahwa firman Tuhan atau hukum itu salah dan anggapan kita yang benar. Sehingga kita menceritakan bahwa kita beranggapan bahwa seringkali kita menceritakan orang lain itu kita berpikir itu pikiran kita yang benar. Padahal sebenarnya berbanding terbalik. Kadang kita salah tetapi kita menganggap diri kita yang benar, orang yang kita ceritakan itu salah. Nah, begitu juga sehingga tindakan ini disebut sebagai tindakan yang mencela hukum dan menghakiminya. Yang kedua, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah sendiri. Di mana ayat 12 itu kita bisa baca, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Kalau pandangan kita tidak ada dalam kitab suci, tetapi tetap kita pakai sebagai dasar, sebagai standar untuk mengecam orang lain, maka itu sama halnya dengan kita membuat hukum baru. Artinya kita membuat hukum kita sendiri, membuat peraturan kita sendiri. Dan pada saat kita menggunakan pandangan kita untuk mengecam orang lain, maka kita menjadikan diri kita hakim. Padahal kita sendiri tahu bahwa hakim yang sebenarnya itu adalah Allah. Allah yang menghakimi dan Allah yang sebagai hakim. Allah sebagai hakim dan Allah yang memberi hukuman. Jadi jika orang berbuat salah, ya Tuhan yang akan menghukum. Kita sebagai manusia itu kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menghakimi. Entah itu benar atau salah pun, biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Di sini mengatakan bahwa Tuhan adalah hakim dan Tuhan juga yang akan menghukum orang yang berbuat salah sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Pada poin yang ketiga ini, bagaimana supaya kita tidak saling memfitnah? Yang pertama yaitu kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Allah dalam hidup kita. Jadi kita harus senantiasa fokus pada firman Tuhan. Artinya kita senantiasa harus mengakui bahwa Tuhanlah yang punya kuasa untuk menghakimi dan untuk menghukum. Yang kedua yaitu kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim. Jadi kita harus sadar bahwa kita manusia ini adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang suci di dunia. Jadi sesuci apapun pastinya ada satu kesalahan di dalam dirinya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kita adalah manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Jadi ketika kita salah, ada baiknya kita saling memaafkan, jangan kita saling mendendam, jangan kita saling menghakimi, menjatuhkan. Yang ketiga itu sadarilah siapa diri kita. Kita adalah manusia berdosa. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, ketika orang-orang menceritakan atau orang memfitnah kita, ada baiknya kita belajar dari situ untuk mengoreksi diri kita sendiri. Dan kita juga tidak boleh memfitnah orang lain. Jika itu benar, maka kita ambil baiknya untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang telah diceritakan orang itu. Jika benar, maka kita harus memperbaiki itu. Jika yang dia katakan itu tidak benar, maka berdoalah kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengampuni setiap apa yang dia perbuat pada kita. Yang keempat itu kasihilah sesamamu. Jadi jangan kita sebagai manusia saling menghakimi, saling menjatuhkan. Apalagi kalau misalnya seperti di asrama kayak begini, kalau misalnya satu sudah jadi pemimpin, dia yang berkuasa. Jadi ketika dia disuruh, maka dia bilang saya juga pemimpin kok. Jadi ketika dia disuruh, dia bilang mana ada pemimpin kalau disuruh. Kalau misalnya dia ditunjuk sebagai ketua asrama, dia nggak mau pegang yang lain. Dia ditunjuk kalau jadi seksi kebersihan, itu aja yang dia fokus di situ.
Padahal kita di sini untuk saling membantu. Jadi ketika seseorang telah ditunjuk untuk jadi pemimpin, bukan berarti dia harus menguasai yang lain, tapi bagaimana dia menuntun yang lain untuk sama-sama melakukan pekerjaan biar cepat selesai. Jadi senantiasa kita di sini saling mengasihi, saling membantu satu sama lain, jangan kita saling menjatuhkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang menilai orang lain mengutuk dirinya sendiri. Jadi jangan kita menilai kesalahan orang lain, tetapi lihatlah apa yang bisa kita ambil untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Dengan demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, doa penutup dipimpin oleh Wismi. Amin.